Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulga Listiari. Di video kali ini aku akan bikin isian snack box. Ini rasanya enak banget. Namanya kue lumpur. Ini aku pakai yang versi pandan ya. Dan yang jelas ini tuh wangi banget. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, di sini aku sudah menyiapkan kentang sebanyak setengah kilo, sudah dibersihkan dan juga sudah dipotong-potong. Tujuannya itu agar mudah untuk dikukusnya itu cepat empuk ya. Dan kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit sampai kentangnya empuk. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan air sebanyak 550 ml. Tambahkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini akan kita masak, masukkan ke dalam panci. Kita akan memasak santannya supaya tidak cepat basi ya. Masukkan 1 lembar daun pandan dan di sini akan aku kasih endapan jus pandan sebanyak 50 ml. Kalau nggak ada teman-teman bisa skip aja, tapi ini wajib supaya nanti wangi ya teman-teman. Lanjut ini kita masak sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sebelum dicampur di adonan, pastikan ini tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah 35 menit ini kentangnya sudah empuk dan langsung kita tes tusuk aja seperti ini. Kalau udah empuk langsung kita angkat aja. Kemudian siapkan mangkuk besar, masukkan 2 butir telur dan 1 butir kuning telur. Tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Di sini aku pakai cuma 150 gram ya. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk atau bisa pakai pasta vanila. Kemudian ini kita kocok sampai gulanya larut aja ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan mixer juga boleh, tapi sebentar aja, tidak sampai mengembang. Lalu masukkan bahan keringnya yaitu tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini kita ayak, tujuannya tuh agar tidak bergerindil. Pastikan diayak supaya teksturnya tuh halus. Kalau udah diayak, kemudian disisihkan ayakannya. Kemudian siapkan blender. Kita masukkan kentang yang udah kita kukus tadi. Ini pastikan kentangnya sudah benar-benar dingin. Masukkan santan pandannya yang udah kita masak tadi. Ini kita pastikan sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian ini akan kita blender sampai benar-benar halus. Setelah sudah di blender, kemudian ini kita sisihkan. Kemudian untuk adonannya tadi kita masukkan margarin sebanyak 100 gram. Aku pakai margarin hangat. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah di blender tadi. Di sini aku saring supaya teksturnya halus. Pastikan adonannya disaring supaya teksturnya bisa halus dan empuk. Setelah sudah disaring semua, kemudian ini kita aduk aja menggunakan whisk seperti ini. Pastikan diaduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, karena warnanya itu kurang bagus, jadi di sini aku kasih pewarna coklat. Kemudian tambahkan pewarna hijau. Teman-teman bisa pakai pewarna kuning juga. Tapi ini opsional supaya nanti warnanya tuh mirip pandan asli ya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian aku ambil 1 centong untuk motif, tambahkan coklat bubuk sebanyak 10 gram, lalu tambahkan pewarna coklat, ini opsional, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan ke dalam plastik atau plastik segitiga. Lanjut di sini aku sudah memanaskan cetakan. Untuk apinya aku menggunakan api kecil yang sangat kecil ya. Nah, kalau udah panas cetakannya seperti ini, kemudian olesi dengan margarin. Tipis-tipis aja, tidak perlu tebal-tebal ya teman-teman.
Setelah sudah panas, kita tuang. Pastikan jangan terlalu penuh ya, teman-teman. Di sini aku tuangnya seperti ini, sisakan sedikit ruang. Lanjut, kita masukkan motifnya. Kita taruh aja di bagian tengahnya seperti ini. Oh iya teman-teman, bisa pakai topping juga boleh ya. Di sini aku pakai motif coklat aja. Terus dikasih motif menggunakan tusukan lidi seperti ini. Ini sesuai selera aja untuk motifnya ya teman-teman. Kemudian ini akan kita masak sampai 15 menit. Pastikan untuk bagian atasnya itu sudah kering atau sudah tidak basah lagi ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya itu sudah coklat, tandanya sudah matang. Setelah sudah matang, ini kita cek dulu apakah bisa diambil atau enggak. Di sini aku menggunakan tusukan dulu seperti ini, kita cek. Kalau udah matang langsung kita ambil aja menggunakan sutil kecil seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya sutil, bisa ambil menggunakan ujung sendok juga bisa. Kalau bagian bawahnya itu belum matang, teman-teman bisa panggang kembali dan kita pindah posisi cetakannya ya. Nah ini dia hasilnya, kue lumpurnya udah jadi. Kalau teman-teman mau buat ide jualan snack box, teman-teman bisa taruh bagian tatakannya itu menggunakan paper cup ya teman-teman. Nah atau diwadahkan mika seperti ini. Ini aku pakai mika yang kecil. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 30 piece kue lumpur pandan. Dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman, dijamin nagih banget. Untuk teksturnya itu benar-benar lembut banget teman-teman. Ini nggak bisa nolak aku untuk ngabisin satu piece aja, masih kurang loh teman-teman, karena tuh rasanya enak banget dan lembut banget. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan kue lumpur pandannya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.